Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya Manahiri dari SMP 4 Ciamis. Pada pertemuan sekarang saya akan membahas tentang aksi nyata integritas proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran guru dan kepala sekolah. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pelajar di Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran lalu selaraskan tujuan pembelajaran, karakter yang ingin dibangun, strategi pembelajaran, materi ajar yang tersedia, dan asesmen. Sehingga seringkali proses merancang lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran dalam atau RPP bukanlah proses yang benar-benar linear. Kadang-kadang rancangan harus diawali dengan materi ajar yang tersedia. Bayangkan anak-anak yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Tingkat kesulitannya, alokasi waktu yang perlu disediakan, metode yang sesuai dengan minat mereka, dan sebagainya. Gunakan peta konsep mind map untuk mengidentifikasi di mana profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan. Apakah berkaitan dengan konten, kegiatan belajar, keduanya. Sesuai dengan gaya mengajar Anda, format tidak terlalu penting, tetapi pastikan bukan hanya Anda yang memahami rencana kegiatan yang Anda susun. Informasi yang tersedia cukup ringkas, namun memuat informasi yang penting seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan, materi yang digunakan, apa, bagaimana mengukur ketercapaian tujuan atau asesmen, dan sebagainya. Gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Di sini saya memasukkan dokumen dalam rancangan dan menyusun intrakurikuler apa yang akan dilakukan, ekstrakurikuler apa yang akan dilakukan dalam budaya belajar sekolah. Prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 1. Holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, eksploratif. Tujuan profil pelajar Pancasila sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 1. Untuk satuan pendidikan. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajar yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Manfaat untuk pendidik. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Manfaat untuk peserta didik. Memperkuat karakter dan pengembangan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan. Mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian
terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Integrasi 3 dalam pembelajaran dan guru serta kepala sekolah. Saya mengilustrasikan dalam gambar berikut, di mana mengilustrasikan sebagai peta konsep yang saya buat. Selanjutnya, mendesain proyek, di mana mendesain proyek 1. Merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membentuk tim fasilitas proyek. Nomor 3, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. 4, pemilihan tema umum. 5, penentuan topik spesifik. 6, merancang modul proyek. Dalam hal ini saya akan memasukkan sebagai aksi nyata saya, yaitu memasukkan modul ajar dalam kurikulum Merdeka, di mana dalam modul ajar tersebut terdapat identitas sekolah, capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kata kunci, ketersediaan materi, asesmen, uji kegiatan, unit kegiatan, serta persiapan pembelajaran. Saya masukkan kompetensi awal, sarana prasarana, target peserta didik, kegiatan inti, cakupan elemen, pemahaman materi yang dapat diamati dengan indera atau alat. Saya memasukkan unsur alur tujuan pembelajaran pertemuan 1. Ada pendahuluan, apresiasi, aktivitas pemantik, ada penutup serta refleksi guru, alternatif pembelajaran, serta refleksi guru, tugas. Saya memasukkan asesmen pembelajaran remedial dan pengayaan. 1. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi keterampilan, serta instrumen penilaian. Saya memasukkan nilai jurnal, di mana ada elemen penilaian. Kategori A sangat baik, kategori B baik, kategori C cukup, kategori D kurang. Di mana saya memasukkan elemen penilaian adalah konten jurnal, kreativitas penyajian jurnal, serta konsistensi jurnal dengan nilai ujian. Memasukkan nilai buku kerja, ada elemen penilaian kelengkapan dengan kategori A sangat baik, kategori B baik, kategori C cukup, serta kategori D kurang. Saya memasukkan jurnal siswa, nama, kelas, semester, tahun ajaran, mulai tanggal, minggu ke-1, aktivitasnya, topik yang dipelajari, serta rangkuman refleksi. Saya memasukkan rubrik penilaian, ada subelemen, berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Serta saya memasukkan dokumentasi kegiatan. Pada kegiatan ini, SMP 4 melakukan tentang bagaimana rekayasa teknologi dalam hidroponik pada lahan terbatas. Ada pengenalan hidroponik, cara menyemainya, sosialisasi pemasangan atau instalasi media, pengamatan, pemeliharaan, serta gelar karya. Pada dokumentasi kegiatan, ada dokumen penyusunan modul, dokumen presentasi kelompok siswa, serta refleksi presentasi. Dokumentasi selanjutnya, sosialisasi pemasangan instalasi media hidroponik, penguatan pemahaman penanaman hidroponik, serta gelar karya. Dan pada materi ini saya juga mau melakukan umpan balik, di mana umpan balik saya memasukkan 2 pertanyaan atau 2 refleksi,
yaitu pemahaman apa yang kamu dapat dari proyek Profil Penguatan Pancasila, serta bagaimana perasaanmu dalam menyampaikan presentasi hari ini. Terima kasih pada kesempatan ini yang saya sampaikan. Sampai jumpa pada aksi nyata selanjutnya. Saya Adi Romanglin dari SMP 4 Ciamis mengatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.